Halo teman-teman, selamat datang di channel Arnai Movie. Kali ini saya mau melanjutkan film dari Venom yang pertama nih, yang berjudul Let There Be Carnage. Sebelum ke alur ceritanya jangan lupa subscribe, like, dan komen. Film yang berjudul Let There Be Carnage, rilis di tahun 2021. Sutradara Andy Serkis, pemeran utama Tom Hardy sebagai Eddie Brock, Michelle Williams sebagai Annie Weiing, Naomi Harris sebagai Francis, Woody Harrelson sebagai Carnage. Sepasang kekasih ini dipisahkan oleh pihak berwajib. Hal itu membuat Cletus sangat marah karena dipisahkan dengan orang yang ia cintai. Scene lalu berpindah ke Eddie Brock yang diminta untuk datang ke kantor polisi. Dan Pak Polisi menyampaikan dari Cletus yang sangat ingin bertemu dengan Eddie Brock. Lalu Venom pun keluar ingin melahap kepala polisi tersebut. Eddie pun langsung menarik Venom dan membawanya ke kamar mandi untuk menenangkan Venom. Lalu Eddie datang ke penjara menemui Cletus. Dan Eddie bertanya kepada Cletus, kenapa Cletus ingin menemui Eddie? Namun sebagai seorang jurnalis yang profesional agar setidaknya dari pertemuan itu Eddie mendapatkan informasi yang membantu para polisi. Di dalam pertemuan itu Cletus menolak menjawab dari pertanyaan Eddie tentang kasusnya. Lalu Eddie pun keluar dari sel. Akan tetapi Cletus menyuruh Eddie untuk melihat coretan di tembok sel. Sesampainya di apartemen, Venom langsung menggambar apa yang dilihat di tembok sel tadi. Ternyata Venom ingatannya sangat tajam ya. Tetapi Eddie belum mengerti apa arti dari gambar itu. Hingga akhirnya Eddie mendapat jawaban di mana para korban Cletus dikubur. Dan ternyata memang benar. Polisi menemukan banyak sekali korban di sana. Karena semua bukti sudah ditemukan lalu Cletus dijatuhi hukuman, yaitu hukuman mati untuk Cletus. Dan kembalilah karir Eddie bersinar. Dan kembali ke apartemen Venom sedang kesal dengan Eddie. Gara-gara Venom sudah tidak tahan lagi ingin memakan kepala manusia. Ia bosan dikasih makan kepala ayam melulu. Eddie bilang kalau tidak mau kepala ayam ya sudah makan coklat saja. Lalu Venom pun ngambek kayak bocil. Akhirnya Eddie mengalah dan membawanya ke toko Ibu Chin untuk membeli coklat. Tetapi sampai di sana coklatnya habis. Venom pun nyaranin untuk makan kepala Ibu Chin. Akhirnya Eddie membawa Venom ke kandang ayam daripada makan kepala Ibu Chin. Lalu dari atas gedung Venom melihat seorang ibu yang mau dijambret. Venom pun segera turun dan menangkap jambret tersebut dan langsung mau menyantap kepala jambret itu. Tapi lagi-lagi Eddie melarangnya. Dan Venom pun ngambek lagi dan melempar jambret itu ke tong sampah. Kemudian ada panggilan masuk dari Annie, mantan kekasih Eddie, sambil bergelantungan di atap gedung. Annie ngajak Eddie untuk ketemuan. Dan Venom pun sangat senang. Karena Venom juga sangat suka dengan Annie. Sesampainya di sana, ternyata tujuan Annie ngajak ketemuan. Untuk memberitahu bahwa dia sedang bertunangan dengan pacarnya. Mendengar hal itu Eddie pun langsung cemburu dan buru-buru pergi meninggalkan Annie. Eddie sangat cemburu. Dan Venom pun berusaha menghibur Eddie dengan membuatkan sarapan untuk Eddie. Dan bernyanyi untuk Eddie. Tetapi ya gimana ya. Namanya juga monster. Malah jadi berantakan semuanya. Setelah itu Venom mengambilkan surat untuk Eddie. Surat itu dari Cletus. Yang isinya tentang riwayat hidup Cletus. Pada masa kecil Cletus sudah jadi pembunuh. Dia pernah mendorong neneknya dari tangga hingga tewas. Dan juga menyetrum ibunya saat mandi hingga tewas. Kemudian Cletus dimasukkan di sinesthes oleh ayahnya.
Di sana ia bertemu dengan Francis yang selalu menolongnya ketika dibuli oleh anak-anak nakal lainnya. Lalu mereka pun jatuh cinta. Keesokan harinya Eddie kembali menemui Cletus sebelum ia dihukum mati. Eddie bermaksud mencari tahu tentang Cletus. Tapi Cletus sengaja mancing amarah Eddie. Kata Cletus, "Kita sama-sama pembunuh." Karena Eddie dianggap telah membunuh ibunya di waktu kecil. Bukannya Eddie yang marah, tapi malah Venom yang sangat jengkel pada Cletus. Lalu Cletus berhasil menggigit jempol Eddie. Setelah itu Cletus sadar kalau itu bukan darah biasa. Lalu Cletus menghisap darah tersebut. Kembali ke Eddie. Ia marah sama Venom yang menyerang Cletus di penjara tadi. Lalu mereka pun saling bertengkar hingga apartemennya sangat berantakan. Semua barang dihancurkan oleh Venom, termasuk TV kesayangannya Eddie. Venom yang sudah kesal banget sama Eddie, lalu keluar dari tubuh Eddie dan masuk ke tubuh orang yang kebetulan lewat. Lalu menghancurkan motor kesayangan Eddie. Eddie pun sangat stres melihat kelakuan Venom. Kemudian Venom pindah lagi ke tubuh orang lain dan pergi sambil mengacungkan jari tengah ke arah Eddie. Scene berpindah ke Cletus yang akan menjalani hukuman mati. Dia akan disuntik hingga tewas. Dan ketika suntikan mulai diaktifkan, tiba-tiba terjadi keanehan di tubuh Cletus. Dia seperti sangat kesakitan dan kejang-kejang. Lalu Cletus berubah menjadi seperti kadal alien berwarna merah yaitu bernama Karnet. Karnet lalu mengamuk dan membantai semua yang menghalanginya. Setelah itu Cletus berhasil kabur dari penjara tersebut. Kembali kita ke Eddie yang lagi sibuk bersih-bersih rumah akibat pertengkarannya dengan Venom waktu itu. Lalu ia menonton TV yang baru saja dibeli. Lalu detektif Mulligan datang ke apartemen Eddie, memberitahu Eddie bahwa Cletus berhasil kabur dari penjara. Dia menyuruh Eddie untuk berhati-hati, takutnya Cletus datang untuk balas dendam, karena Eddie yang membuat Cletus dihukum mati. Setelah itu Eddie mulai mempelajari gambar yang saat itu digambar oleh Venom sebelumnya, dan siapa sangka ada petunjuk dari gambar tersebut. Sementara itu Venom yang sering berpindah-pindah tubuh karena tidak ada yang cocok dengannya. Lalu Venom datang ke acara pesta kostum. Semua tidak ada yang tahu, karena dikiranya itu kostum. Lalu Venom datang ke toko Ibu Chin. Venom terlihat sangat lelah karena berpindah-pindah tubuh. Di tempat lain Cletus akhirnya mengetahui keberadaan Francis pacarnya yang masih hidup dan sekarang berada di Ravencroft. Lalu Cletus pun langsung menyusulnya. Lalu Cletus pun memberitahu bahwa di dalam dirinya sekarang ada Carnite. Lalu Francis dibebaskan oleh Cletus dan dibawa keluar dari tahanan. Kemudian datanglah helikopter dan menembaki mereka berdua. Lalu Francis mengeluarkan kekuatan supernya untuk menyerang helikopter itu. Tapi hal itu juga mengakibatkan Carnate kesakitan. Karena dia sama seperti Venom. Suara keras adalah kelemahannya. Lalu mereka pun kabur. Karena kejadian ini detektif Mulligan menangkap dan menginterogasi Eddie. Dia yakin bahwa Eddie menyembunyikan sesuatu. Eddie bilang dia mau menelpon seseorang dulu yaitu Annie, dan Annie pun langsung datang menemui Eddie menjelaskan semuanya dan minta tolong pada Annie untuk mencari tahu di mana keberadaan Venom sekarang.
Lalu Annie dan tunangan mendatangi toko Ibu Chin. Karena Ibu Chin salah satu orang yang tahu tentang Venom. Di sana Annie curiga dengan tingkah Ibu Chin yang tidak seperti biasanya. Annie pun langsung mengetahui bahwa Venom ada di tubuh Ibu Chin. Lalu Annie merayu Venom supaya menolong Eddie. Scene berpindah ke Cletus yang mau merencanakan pernikahan dan hanya mengundang Eddie, Venom dan Detektif Mulligan. Di kantor polisi Venom datang dengan masuk di tubuh Annie. Lalu Venom pun berhasil membawa Eddie keluar dari sana. Tapi Venom masih jengkel dengan Eddie. Venom mau Eddie minta maaf dulu dengan tulus tanpa paksaan. Eddie pun menuruti kemauan Venom lalu meminta maaf. I'm sorry! I don't know why you're shouting at me. Look, I am truly very sorry for everything that I said. Whoa! Whoa! Setelah beberapa saat Francis mendatangi Annie dan menculiknya. Karena dia yakin pasti Eddie akan datang menolongnya. Lalu tunangan Annie memberitahu Eddie bahwa Annie diculik Francis. Lalu Eddie dan Venom langsung ke tempat acara perkawinan untuk menyelamatkan Annie. Setelah tiba di sana Venom terkejut melihat Karnet. Karena wujudnya lebih besar daripada Venom. Dan lucunya Venom takut melihat Karnet dan menyuruh Eddie untuk kabur saja. Tapi Eddie terus membujuk Venom untuk melawan Karnet. Eddie bilang ke Venom boleh makan siapa saja. Lalu Venom pun keluar dengan penuh semangat untuk melawan Karnet. Francis yang mencoba membantu malah digaplok oleh Karnet. Pertarungan antara Venom dan Karnet pun tak terhindarkan. Venom yang kalah level kewalahan menghadapi Karnet. Untungnya ada tunangan Annie yang membantu dengan menyiramkan bensin ke arah Karnet dan membakarnya. Kemudian lonceng jam berbunyi. Sehingga membuat mereka berdua terpisah dari simbiot masing-masing. Dan setelah lonceng berhenti, pertarungan mereka dilanjutkan. Dan setelah Karnet membuat Venom tak berdaya, Karnet membawa Annie pergi. Karnet yang kesal dengan kekuatan Francis, lalu menyerang Francis juga. Cletus yang tidak terima kekasihnya disakiti, mencoba memberontak. Venom dan Eddie melihat kejadian itu, memanfaatkannya. Dari hubungan Cletus dan Karnet yang tidak akur, yang tidak seperti Eddie dan Venom yang selalu kompak. Lalu Venom menggunakan cara untuk menghajar pacar Cletus ke arah lonceng. Jadi suara lonceng akan semakin besar karena terkena suara dari Francis. Akibatnya keduanya jatuh dari ketinggian. Francis tewas tertimpa lonceng. Eddie berhasil selamat. Dan Cletus terpisah dari Karnet. Karnet yang tidak punya inang langsung dimakan Venom. Rasanya pasti tidak enak. Lalu gantian kepala Cletus pun juga dimakan oleh Venom. Lalu setelah semuanya selesai, Eddie bersantai di sebuah pantai. Dan saat berbaring di kamar hotel seluruh ruangan berubah seperti tertarik ke dalam dimensi yang berbeda. Lalu ia melihat berita di TV yang memberitakan tentang Spider-Man. Lalu Venom mendekati TV lalu menjilati Peter Parker yang ada di TV. Dikira gulali kali ya. Dan film pun berakhir.